Udu, ini ada apa kah? Itu dong kali ada mau serang orang apa tuh? Saya Yusuf Mahardika kembali bertualang menyelami kehidupan suku terasing pelosok negeri. Kali ini, suku penjaga belantara hutan Halmahera menjadi tujuan. Inilah jejak petualang Into the Wild bersama suku Tobelo Dalam Halmahera. Tujuan saya berikutnya, Pulau Halmahera di Maluku Utara. Ya, halo semuanya, sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Bastiong di Ternate. Jadi petualangan saya kali ini saya ingin ke salah satu suku yang ada di Halmahera Utara. Nah, untuk sampai ke sana kita harus naik ferry dulu. Jalanan ferry ditempuh sekitar 1 jam. Ya, saya agak deg-degan ya karena tadi hujan terus ombak agak gede, tapi semoga aman-aman aja dan lancar. Jadi ikuti terus petualangan saya di Jejak Petualang. Pelabuhan Bastiong di Pulau Ternate menjadi salah satu akses untuk penyeberangan feri dari Ternate ke Pulau Halmahera. Armada transportasi kapal yang terbatas membuat feri padat pada saat-saat tertentu, seperti sekarang ini. Ini saya mau duduk di mana ya? Ini orang tidur. Kayak mungkin akan duduk di bawah nyari karena lihatnya sudah full. Kalau duduk ini masih ada beberapa yang kosong. Masih bisa lah. Meski sempat diguyur hujan, saya beruntung penyeberangan yang saya jalani ditemani cuaca cerah. Dari perairan ini, perjalanan saya menuju ke suku Tobelo Dalam semakin dekat. Oke, sekarang saya sudah sampai di Sofifi. Jadi setelah dari sini, saya cuma bisa melanjutkan perjalanan lewat darat. Sebenarnya suku Tobelo Dalam ini ada berpencar di mana-mana. Salah satunya ada di daerah Woda dan menurut info katanya sih ada. Semoga saya bisa ketemu nanti di sana. Jadi kita lanjutkan dulu perjalanan. Suku Tobelo Dalam dulu disebut oleh para penjajah asing dengan nama Togutil. Yang saya tahu, mereka hidup nomaden di pedalaman hutan Halmahera. Tersebar dan terbagi dalam beberapa kelompok kecil, mereka menjaga belantara pulau ini selama ratusan tahun. Konon, di dalam hutan sana, mereka sangat tertutup. Tidak hanya pada dunia luar, tetapi juga antar kelompok satu dengan lainnya. Membuat rasa penasaran saya semakin membuncah. Dari Desa Woda, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, saya melanjutkan petualangan menuju suku Tobelo Dalam. Dari informasi yang saya dapat, ada satu kelompok suku Tobelo Dalam yang bermukim sekitar 5 jam berjalan kaki dari titik ini. Oke, sekarang saya sudah di pinggir sungai bareng warga-warga yang lain. Jadi ini adalah salah satu akses untuk menuju ke suku Tobelo Dalam. Jadi saya dibantu sama warga juga untuk bawa barang-barang ke sana karena saya akan mencoba untuk bermalam di sana nanti, tentu saja beberapa hari. Jadi ya ikutin terus, oke? Saya membawa cukup banyak perbekalan. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk dibagi kepada warga suku di dalam sana. Beruntung, ada rakit yang ditarik warga lokal untuk memudahkan pengangkutan logistik. Selamat ya sampai sana. Jangan basah, jangan nyebur. Melewati aliran sungai dengan air yang bening dan dingin, terasa segar mengobati kaki saya yang mulai pegal. Namun lama-kelamaan, rasa tidak nyaman mulai mengganggu. Pasir dan kerikil terjebak di dalam sepatu kebun yang baru saya beli.
Isinya udah batu semua, harus sering-sering dikeluarin. Kalau nggak sakit, treknya bakalan lewatin tanah, hutan, terus kita ketemu sungai lagi. Sungai ada 20 katanya. Masih ada 20 sungai lagi. Oke. Sebentar saja menepi, saya sudah cukup jauh tertinggal rombongan yang mendampingi. Jadi Bang Rais ini juga salah satu warga yang akan nemenin saya ke sana. Karena suku Tobelo Dalam ini tinggalnya nomaden, mereka berpindah-pindah. Jadi nggak mungkin sendiri ke sana, emang harus ada yang nemenin. Dari yang saya dengar, suku Tobelo Dalam menetap tidak lama di satu tempat. Mereka akan berpindah, salah satunya untuk mengikuti jejak kesuburan alam. Tadi juga pagi sebelum kita berangkat, kita dapat info salah satu dari warga. Katanya masyarakat suku Tobelo Dalam udah ada yang pindah dari tempat kita janjian. Jadi emang ya kita harus nyari lagi karena kita yang mau nyamperin mereka. Jadi lebih baik kita jalan dulu, nanti titiknya di mana ya seketemunya aja nanti di sana. Ibarat mencari jarum dalam jerami, mendapati suku Tobelo Dalam yang asli di dalam hutan Halmahera tidak mudah. Warga lokal yang terbiasa berinteraksi dengan mereka menjadi pemandu wajib. Kembali turun sungai. Wah. Oke. Belum seperempat perjalanan, rakit pembawa logistik tak bisa melaju, tersangkut batuan sungai. Ya gini, kalau kesusahan ya emang harus dibantu sama yang lain. Karena arusnya kan deras banget ya, jadi emang harus beberapa orang buat bantu dorong rakitnya. Nah, ini mereka nggak ada yang pakai sendal, kuat banget kakinya. Sedangkan saya pakai sepatu aja, berasa banget sakit-sakit. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, saya tiba di salah satu pemukiman suku Tobelo Dalam. Ini adalah pemukiman suku terdekat dari Desa Woda, titik awal saya berangkat tadi. Ini namanya rumah singgah, jadi ada beberapa kepala keluarga yang emang tinggal di sini. Jadi ada satu kelompok yang dekat dengan pemukiman desa, jadi emang sudah biasa berinteraksi dengan warga luar gitu. Udah pada pakaian modern beberapa, jadi kita mau mampir ke sana dulu nggak? Ke atas dulu boleh? Boleh. Oke, ke atas dulu kali ya. Naik lewat sini ya? Suku Tobelo Dalam terbagi menjadi 3 berdasarkan wilayah bermukimnya. Ada yang sama sekali terasing dari sentuhan dunia luar. Ada yang tinggal jauh di pelosok hutan namun sudah berinteraksi dengan dunia luar. Ada juga suku Tobelo Dalam yang hidup di luar hutan, berbaur dengan dunia luar yang modern. Ada mungkin 20 jiwa kali sama anak-anaknya. Lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, 4 rumah panggung dan mereka tinggalnya emang di sini. Cuman tujuan kita masih harus berjalan lagi ke sana sekitar 3 sampai 4 jam. Perjalanan saya lanjutkan, namun cuaca berubah dengan cepatnya. Jadi kita sudah melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba tadi di tengah jalan hujan. Terus katanya kita harus bergegas karena kalau kita terlalu lama berjalan, air sungai bakalan naik, terus bakalan banjir. Kita malah jadi nggak bisa lewat. Saya harus berjalan lebih cepat. Curah hujan sederas ini bisa memutus akses perjalanan. Wow, lihat. Dengan kayak jujur, saya belum pernah ngeliat yang kayak gini secara langsung.
Kayak di film-film. Bagus banget hutannya. Wow. Keindahan ini jadi satu alasan yang membuat saya tertarik mengenal lebih dekat kehidupan suku Tobelo Dalam. Bagaimana mereka rela hidup jauh dari modernitas demi menjaga alam tetap lestari. Sekarang kita sudah memasuki hutan. Sudah 3 jam berjalan kaki, hujan deras masih setia menemani. Bukan hanya lelah, rasa lapar juga mulai terasa. Kita sudah masuk lagi ke dalam hutan. Ini kalau hujannya deras kayak tadi nggak berhenti-berhenti, tenggelam. Oke, kita lanjutkan. Cepat. Tak terasa hari sudah mulai petang. Sudah lebih dari 4 jam perjalanan, saya menembus lebatnya hutan Halmahera. Kita tuh beneran kayak motong gunung, terus nyebrangin sungai, motong gunung lagi, nyebrangin sungai lagi. Ada kali 10 sungai tadi. Luar biasa. Setelah kurang lebih hampir 7 jam kita jalan trekking, katanya bentar lagi sampai. Wah, banyak pohon kelapa. Haus. Cuaca tak menentu. Dari hari yang semakin gelap, membuat saya tak punya banyak pilihan. Saya disarankan untuk rehat sampai esok pagi tiba. Sebuah rumah kebun tempat persinggahan suku menjadi tempat saya beristirahat malam ini. Jadi karena hari sudah mau gelap dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, saya disarankan untuk bermalam dulu di gubuk atau rumah singgah. Ya, daripada kita kenapa-napa kan. Tadi hujan juga deras, air juga udah mulai naik, jadi mending kita bermalam dulu, istirahat dulu, besok baru kita ke sana. Semoga ketemu. Oke, jadi tempat bermalam kita. Ini ada apa kah? Itu dong kali ada mau serang torong apa tuh? Pagi ini kita melanjutkan perjalanan lagi untuk menemui suku Tobelo Dalam. Katanya sih sekitar 30-45 menit lagi. Jadi kita langsung jalan saja menuju ke dalam hutan. Setelah hampir 8 jam perjalanan di hari sebelumnya, 30-45 menit berjalan kaki kali ini terasa jauh lebih ringan. Ini untuk apa, Pak Udu? Jerat. Jerat. Ya. Biasanya untuk nangkap binatang berarti ya. Apa aja biasa yang ditangkap? Kalau jerat seperti ini berarti babi. Jerat menjadi tanda awal keberadaan suku Tobelo Dalam sudah semakin dekat. Sudah mulai terlihat pemukimannya. Kita pengen main ke sana, semoga nanti diterima sama masyarakat yang ada di sana ya. Semakin dekat ke pemukiman, saya diminta untuk berada di belakang Pak Udu dan Bang Rais. Alasannya ternyata di luar dugaan saya. Pak Udu, ini ada apa kah? Itu dong kali ada mau serang torong apa tuh? Beberapa kelompok suku Tobelo Dalam memang masih sangat tertutup. Mereka akan melindungi wilayah dan kelompoknya dari kedatangan orang asing.
Udu lagi memberitahukan dulu kalau saya ingin datang berkunjung ke sini. Mungkin mereka nggak tahu ya, jadi dikira saya orang asing. Mereka udah bersiap dengan tombak dan busur mereka. Oh, bisa. Saya Yusuf. Selamat pagi. Saya izin untuk berkunjung dan main di sini boleh? Serem juga ya lihat tombak sama busur panah tadi udah dipegang sama mereka. Nah, ya. Wah, jadi disinilah tempat mereka tinggal. Jadi ada beberapa, bilangnya apa ya, gubuk. Tempat tinggal mereka di sini. Jadi ya ini dia kondisi di sini. Beberapa udah ada yang berpakaian juga karena memang dapat sumbangan dari kampung terdekat. Terus sebagian juga. Ini namanya apa Bapak tadi? Sabeba. Sabeba. Ah, ini ada bawaan dari kami. Ada beras untuk makan. Seperti inilah kondisi pemukiman suku Tobelo Dalam. Sebagian dari mereka sudah memakai pakaian modern, terutama untuk kaum perempuan. Oh, ya. Sana Bapak ya. Jadi memang masyarakat di sini masih menggunakan bahasa Tobelo. Bisa berbahasa Indonesia, cuman agak kurang lancar. Memang ada sedikit keterbatasan komunikasi lah antara kita. Cuman masih bisa dimengerti. Sini ya Bapak. Wah. Saya tak menyangka diterima begitu cepat di suku Tobelo Dalam. Apa yang selama ini saya dengar tentang kerasnya karakteristik warga suku ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka begitu ramah dan terbuka akan hadirnya saya. Hari ini saya ikut menjalani kehidupan ala laki-laki suku Tobelo Dalam. Mereka terbiasa membangun rumah sendiri untuk kebutuhan tempat tinggal. Jadi hanya untuk mencari daun untuk atap kita harus berjalan sekitar setengah jam sampai 1 jam. Jauh masuk ke dalam hutan. Lumayan. Jaraknya nggak main-main ini. Masih panjang. Wah. Bagi suku Tobelo Dalam, hutan Halmahera bukan sekedar tempat hidup, tetapi sumber segala kebutuhan. Mata saya dipaksa untuk tetap jeli setiap kali melangkah. Di sini, duri ada di mana-mana. Bukan hanya rawan terinjak, tapi juga bisa menusuk tubuh. Oh, jadi memang kita harus hati-hati kalau dalam hutan. Lihat tuh, durinya nggak kelihatan. Lumayan ini kalau kena badan. Ah. Sudah sampai? Lagi. Oh. Sudah sampai kah? Ini ya? Iya. Yang mana daunnya? Ini. Oh. Jauh juga ya buat ngambil daun ini. Atas lagi ya? Daun yang kami jumpai tidak cukup bagus untuk dijadikan atap rumah. Kami masih harus menembus lebatnya hutan untuk mencari daun lain yang sesuai. Bikin satu ya. Daunnya. Ini dia. Ya kokoh sih kalau kena air. Nggak bakalan tembus ini. Daun woka cukup
cukup dekat dalam kehidupan suku Tobelo Dalam. Selain menjadi atap rumah, daun woka juga sering dipakai untuk wadah makanan atau minuman. Saya nggak tahu yang mereka pilih itu sebenarnya kayak gimana, padahal kiri kanan sama daunnya. Ya mungkin mereka ya paham lah ya daun harus yang kayak gimana yang di bawah. Di dalam masih ada lagi. Kita lihat. Banyak banget, nanti bawahnya gimana. Ada lebih dari 20 udah ini. Tidak sulit menemukan tanaman woka di sini. Walau sering dipakai, woka dapat tumbuh subur di pedalaman hutan Halmahera. Gak sakit ya bang kena duri? Gak sakit? Gak sakit. Tebal. Udah kebal ya? Abang kuat kah? Bang Wiro banyak banget bawah. Oke, aduh. Aduh. Oke, kita harus pisah. Wah, saya tidak menyangka lagi akan mengambil daun sebanyak ini. Dengan beban yang bertambah, perjalanan pulang akan jauh lebih sulit. Aduh. Mereka bopong daun sebanyak itu, jalannya cepet banget. Abang, tunggu abang. Tidak. Daunnya nyangkut, rusak satu. Tapi depan duri mas. Oh iya. Atas duri. Nah. Wah, benar-benar perjalanan yang menguras keringat. Mas, mau minum? Mau? Ada yang bisa diminum kah? Rasa haus yang terasa langsung terobati dengan sajian segar dari alam Tobelo Dalam. Segar banget. Ini akar rotan kah? Iya. Akar rotan. Sebenarnya ini sama kayak yang kemarin saya ke Kaltara di suku Punan. Sama minumnya dari akar juga. Dan segar banget, dingin. Oh iya. Habis kah? Habis. Habis. Lanjut jalan lagi kita. Iya. Lanjut lagi. Let's go. Kita coba sedikit ya. Ya, pakai gula enak ini mama. Iya, pakai gula enak. Jadi untuk tempat tinggal kah atau buat tidur? Jadi mereka bikin ini ya tempat untuk tinggal, buat tidur, berkegiatan. Ya beginilah. Udah senang membangun rumah. Biasanya untuk bikin satu pondok kayak gini berapa lama?
1 hari, 2 hari? 1 hari selesai ya? Mereka biasa menyebut rumah adat ini dengan nama befak. Befak dirancang sederhana, menyesuaikan kebiasaan mereka yang hidup nomaden atau berpindah-pindah. Lihat, beneran nggak ada paku, nggak diikat juga, cuman ini aja dipotong untuk penyangga dari kayu. Beralaskan papan, tiang kayu, serta beratap daun, befak umumnya dibangun tanpa dinding. Bangunan sederhana inilah yang mereka sebut rumah, untuk berlindung sebagai tempat tinggal. Jadi ya, meskipun ini terlihat seperti pondok atau rumah kebun, tapi sebenarnya ya ini rumah mereka, rumah adat dari suku Tobelo Dalam. Mereka bikin rumah sendiri tanpa dinding, seperti rumah pada umumnya, tanpa ruangan-ruangan. Jadi ya mereka bikin begini aja. Sekarang kita lagi diajak bapak-bapak untuk potong pohon sagu. Ada di sebelah sana, agak jauh sedikit. Buat saya, ini jadi pengalaman pertama membuat sagu langsung dari pohonnya. Ada ulat sagunya tadi. Udah dapat dia. Setelah semua pelepah terlepas, waktunya membelah batang pada bagian tengah. Bagian dalam inilah yang akan diambil sebagai bahan makanan pokok. Ini dia. Jadi apa yang kita kerjakan tadi dari tadi, saya kira kita potong pohon sagu, tapi ternyata bukan. Ini namanya pohon seho ya? Iya. Pohon seho. Jadi sama aja sebenarnya kayak sagu untuk bahan pokok makanan mereka. Cuman kata mereka lebih enak ini untuk dijadikan papeda. Serupa tapi tak sama, seho berbeda dengan sagu. Seho adalah pohon enau atau aren yang biasa menghasilkan nira untuk gula tradisional. Ini nama alatnya tuh helo-helo. Gini ya? Iya. Jadi memang katanya ini lebih keras dari pohon sagu, tapi katanya cita rasanya lebih enak ini. Nanti kita buktiin aja. Emang keras banget sih ini. Serat-serat batang seho yang terurai ini yang dikumpulkan untuk diolah menjadi bahan pangan. Jadi ini dia hasil yang kita peroleh dari pohon seho tadi. Dan sekarang selanjutnya adalah kita mau keramasin dulu ya Bapak, di sungai ya. Wadahnya pun masih pakai wadah tradisional tentunya, menggunakan daun yang diambil di hutan ini, terus diikat. Agar mudah membawa serat sagu seho, Papa Lepa membuatkan sayap tali dari kulit kayu. Wah, keren juga ya. Oke, kita jalan. Untuk mendapat saripatinya, serat batang seho lanjut dibaramas. Dengan memakai air sungai, serat batang seho akan dibilas berulang kali hingga air mengalir ke wadah penampungan. Jadi inilah proses namanya baramas. Jadi diremas-remas sambil nanti yang diambil tuh patinya. Ampas atau endapan inilah yang disebut dengan pati sagu seho. Saat kering nanti, sagu seho siap diolah jadi bahan pangan. Nah, jadi hasil endapan yang tadi yang sudah kering, saat kita baramas tadi jadinya akan seperti ini. Nah, ini kalau disiram air panas, nanti jadinya papeda. Cuman sekarang kita mau bikin apa, Mama? Bogo-bogo. 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 Kita mau bikin bogo-bogo. Dibalik. Oh, nanti dibalik. Iya.
Kayak ini ya, kerak telur. Iya, sama telur. Biasanya pakai telur kok di. Aku taunya pakai telur. Rasa lapar membuat saya tak sabar mencicipi. Ini dia yang sudah jadi. Masa? Panas tapi. Makan yang sedikit. Kita coba sedikit ya. Ya, pakai gula enak ini Mama. Iya, pakai gula enak sih. Pakai gula enak. Rasanya kayak karena nggak ada gula, plain aja. Iya. Tapi enak teksturnya. Kayak makan cireng. Meski bogo-bogo yang saya santap cukup hambar, pengalaman bersama warga suku Tobelo Dalam kali ini sungguh terasa manis. Esok masih banyak keseruan saya bersama warga suku Tobelo Dalam di Jejak Petualang Into the Wild. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.